Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujiannya untuk Allah yang telah mengajarkan kita tentang uswah hasanah, yang telah melalui Rasulnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita patut bersyukur karena kita dijadikan sebagai umat Islam sehingga kita mempunyai uswah hasanah seperti Rasulullah SAW, sehingga kita bisa berusaha untuk menjadi manusia yang baik, yang terbaik, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mulai pembahasan kita kali ini tentang bab macam-macam hadis dari segi kualitas sanadnya. Ya, sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan bacaan Fatihah. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya hatta al-akhirah ala hadini salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah, anak-anakku, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang macam-macam hadis, bagian hadis berdasarkan segi kualitas sanadnya. Ya. Nah, pembagian hadis dari segi kualitas sanadnya yang pertama ada sahih, hasan, dan dhaif. Dalam menggunakan hadis sebagai dalil ada klasifikasi hadis yang bisa dijadikan hujah untuk menentukan masalah kaidah atau keimanan, halal atau haram, dan ada yang hanya bisa dijadikan sebagai dalil untuk anjuran melakukan hal-hal yang sunnah atau tarhib, serta larangan untuk meninggalkan hal yang makruh atau tarhib. Dalam bab ini disajikan klasifikasi hadis yang bisa dijadikan hujah, yaitu hadis hasan li ghairi, hasan li dzatihi, sahih li ghairi, sahih li dzatihi. Sedangkan hadis yang bisa dijadikan tarhib dan tarhib yaitu hadis dhaif yang dhaifnya ringan. Dan juga disajikan hadis yang tidak bisa dijadikan dalil sama sekali, yaitu hadis yang dhaifnya berat atau fatal seperti hadis maudhu dan hadis matruh. Selain itu, dalam bab ini juga akan disajikan hal-hal yang berhubungan dengan hadis sahih, hasan, dan dhaif seperti kriterianya penulis yang pertama kali, kitab-kitab hadis yang sahih, dan lain-lain sebagainya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hadis sahih. Ya. Hadis sahih. Pengertian dari hadis sahih, kata sahih sendiri dalam bahasa Arab diartikan sehat. Yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit dan cacat. Hadis sahih menurut istilah ulama berbeda pendapat. Namun secara umum pendapat mereka tidak ada perbedaan yang jauh. Di antara pendapat para ulama yang tentang definisi hadis sahih adalah sebagai berikut, yaitu mana qalahu adlun tamut dabtit muttasilus sanadi ghairu mu'allal wala syadz. Hadis yang dinukil atau diriwayatkan oleh periwayat yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung, tidak berilat, dan tidak ada syadz. Nah, Mahmud Tohan dalam bukunya Taisir fi Mustalahil Hadis mendefinisikan bahwa hadis sahih itu adalah ma'ittasala sanaduhu minaqil adl tamuddab an mislihi ila muntahahu min ghairi syududi wala illah. Hadis yang sambung sanadnya diriwayatkan oleh orang yang adil dan sempurna kedobitannya di semua tingkatan sanad. Tidak ada syadz dan tidak illah. Imam Bukhari dan Imam Muslim membuat kriteria hadis sahih yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah rangkaian periwayatan dalam
Sanad itu harus bersambung mulai dari periwayat pertama sampai periwayat terakhir. Yang kedua, para periwayatnya harus terdiri dari orang-orang yang thiqah, dalam arti adil dan dobit. Yang ketiga, hadisnya terhindar dari illat atau cacat. Yang keempat, hadisnya tidak sahih, yakni tidak lebih lemah dibanding dengan riwayat lain yang bertentangan. Yang terakhir, para periwayat yang terdekat dalam sanad harus sejaman. Ini ya. Itu adalah pengertian dari hadis sahih. Selanjutnya adalah syarat-syarat hadis sahih. Berdasarkan definisi hadis sahih di atas dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis sahih dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah sanadnya bersambung. Maksudnya adalah tiap-tiap periwayat dengan periwayat lainnya benar-benar saling bertemu dan mengambil hadis secara langsung dari syekhnya, mulai dari awal sanad hingga akhir sanadnya. Ini ya, itu adalah yang pertama, sanadnya harus bersambung. Lalu yang kedua adalah periwayatnya adil. Maksudnya adalah tiap-tiap periwayat itu seorang muslim berstatus mukallaf atau baligh, berakal sehat, bukan fasik, dan tidak pula jelek perilakunya, sehingga menjaga muruahnya. Nah, dalam menilai keadilan seorang periwayat cukup dilakukan dengan salah satu teknik berikut. Yang pertama, keterangan seseorang atau beberapa ulama ahli ta'dil bahwa seorang itu bersifat adil. Nih. Yang kedua, khusus mengenai periwayat hadis pada tingkat sahabat, jumhur ulama sepakat bahwa seluruh sahabat adalah adil. Pandangan berbeda datang dari golongan Mu'tazilah yang menilai bahwa sahabat yang terlibat dalam pembunuhan Ali dianggap fasik dan periwayatannya pun ditolak. Yang ketiga adalah periwayatnya bersifat sempurna kedobitannya. Maksudnya adalah masing-masing periwayatnya sempurna daya ingatnya, baik ingatan pada tulisannya atau hafalannya. Artinya sekiranya hadisnya dibutuhkan dapat menunjukkan dengan cepat, baik melalui hafalan atau tulisannya. Adapun sifat-sifat kedobitan periwayat menurut para ulama dapat diketahui melalui yang pertama kesaksian para ulama, dan yang kedua adalah berdasarkan kesesuaian riwayatannya dengan riwayat orang lain yang telah dikenal kedobitannya. Nih, jadi yang ketiga adalah periwayatnya harus bersifat sempurna kedobitannya. Yang keempat adalah tidak ada syadz. Maksudnya ialah hadis itu benar-benar tidak syadz, dalam arti tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah. Ya. Nah, yang terakhir adalah tidak berilat. Maksudnya tidak ada sebab yang samar yang dapat menurunkan derajat kesahihan hadis. Namun dilihat dari lahirnya nampak selamat dari cacat. Ilat hadis dapat terjadi pada sanad maupun matan, ya, atau pada keduanya secara bersama-sama. Namun demikian, ilat yang paling banyak terjadi adalah pada sanad. Seperti menyebutkan mutasil terhadap hadis yang munqati dan mursal, ya. Lalu selanjutnya adalah kedudukan hadis sahih. Hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam lebih tinggi kedudukannya dari hadis hasan dan dhaif. Semua ulama sepakat menerima hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam atau hujah yang dapat diterima untuk menentukan masalah akidah, hukum, dan akhlak. Lalu klasifikasi hadis sahih ada dua. Yang pertama hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Ini ya. Nah, hadis sahih li dzatihi adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rijal hadis yang adil dan sempurna kedobitannya di setiap tingkat sanad, tidak terdapat syadz dan tidak berilat. Ya. Contohnya haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Ani bin Syihab an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qara'a fil maghribi bitur. Rawahul Bukhari. Hadis ini dinamakan sahih lidatihi karena sanadnya muttasil. Karena sanadnya muttasil, semua periwayatnya mendengar hadis langsung dari gurunya. Adapun anahnya adalah Malik dari Ibnu Syihab dan Ibnu Jabir, termasuk muttasil karena mereka bukan orang yang memudalaskan atau menyamarkan cacatnya sanad. Lalu para periwayatnya semua adil, sempurna dobitnya dan menjaga muru'ah. Abdullah bin Yusuf dijuluki oleh ulama hadis sebagai rijal yang siqah dan muttaqin. Malik bin Anas adalah imam muhaddisin dan fuqaha al-hafidh dan Amirul Mukminin fil hadis, yaitu hafal semua hadis yang jumlahnya lebih dari 300.000 hadis. Nah, lalu Ibnu Syihab Az-Zuhri adalah faqih muttaqin, Amirul Mukminin fil hadis. Muhammad bin Jabir adalah siqah. Jabir bin Mut'im adalah sahabat yang adil. Hadisnya tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rijal yang lebih siqah dan tidak terdapat cacat yang mengurangi derajat kesahihan hadis. Maka inilah contoh hadis sahih lidatihi. Lalu yang kedua adalah sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi definisi menurut jumhur ulama hadis adalah hadis hasan jika ada hadis yang sama dengan sanad yang berbeda yang bisa menguatkan dengan sanad derajatnya hadisnya sama atau lebih siqah. Saya ulangi, definisi menurut jumhur ulama hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan jika ada hadis yang sama dengan sanad yang berbeda yang bisa menguatkan dengan syarat derajat hadisnya sama atau lebih siqah. Dinamakan sahih li ghairihi karena hadis ini sebenarnya tidak sahih tetapi naik derajatnya menjadi sahih. Karena apa? Karena ada hadis lain yang menguatkannya. Itu urutan derajat hadis sahih li ghairi adalah di bawah sahih lidatihi dan di atas hasan lidatihi. Itu kan ya. Ini. Ada contohnya yaitu hadis hasan lidatihi ya. Ada yang karena Bashar bin Umar adalah orang yang terkenal adil, jujur, menjaga muru'ah, namun kedobitannya di bawah standar periwayatan hadis sahih, kurang dobit. Namun hadis ini banyak sanad lain yang menguatkan sehingga hadis ini disebut sahih li ghairihi. Adapun sanad yang lain itu banyak juga ya. Nah, lalu ada tingkatan derajat hadis sahih. Nah, tingkatan derajat hadis sahih yang pertama hadis muttafaqun alaih. Ini yang sering mungkin didengar ya. Adalah hadis yang sanadnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya Imam Bukhari meriwayatkan hadis melalui sanad yang sama dan sanad hadis yang diriwayatkan sama dengan sanad hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua adalah hadis riwayat Bukhari sendirian. Ma'in farada bihil Bukhari adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendirian. Lalu ada hadis riwayat Muslim sendirian. Ma'in farada bi Muslim adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendirian. Yang keempat ada hadis yang sanadnya memenuhi syarat sah, syarat sahih Bukhari dan sahih Muslim. Namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dalam kitab sahih keduanya. Ma'ala syartil Bukhari wa Muslim. Ya, maksudnya adalah yang keempat ini adalah hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tetapi diriwayatkan oleh imam selain Bukhari dan Muslim. Adapun rijal sanadnya termasuk rijal sanad yang dikategorikan siqah oleh Bukhari dan Muslim. Yang kelima ada hadis yang sanadnya memenuhi syarat sahih Bukhari saja. Memenuhi syarat sahih Bukhari saja. Namun Bukhari tidak meriwayatkannya dalam kitab sahihnya. Ya, lalu yang keenam ada hadis sanadnya yang memenuhi syarat sahih Muslim. Namun Imam Muslim tidak meriwayatkannya dalam kitab sahihnya. Dan yang terakhir adalah hadis yang sanadnya sahih menurut selain Imam Bukhari dan Muslim. Seperti sahih menurut
Ibnu Hibban, sahih menurut Ibnu Huzaimah, sahih menurut Ibnu Majah, sahih menurut Imam Al-Hakim dan lain-lain, tapi tidak sahih menurut Bukhari dan Muslim. Ya. Itu tingkat-tingkatan derajat derajat hadis sahih, ya. Oke. Nah, urutan sanad yang paling sahih atau biasa disebut silsilah emat, as-sahul asanid, silsilah dzahab, dari yang pertama adalah dari sahabat Abdullah bin Umar, Malik dari Nafi dari Ibnu Umar, silsilah dzahab atau sanad yang paling sahih, ya. Lalu yang kedua dari sahabat Anas bin Malik, Muhammad bin Salamah dari Sabit dari Anas. Lalu yang ketiga dari sahabat Abu Hurairah, Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya dari Abi Hurairah. Ini ya. Ini. Kitab hadis yang secara umum paling sahih, buku yang khusus mengumpulkan hadis sahih pertama kali adalah Sahih Bukhari. Kemudian diikuti Sahih Muslim. Nah, secara umum ulama sepakat bahwa Sahih Bukhari lebih unggul dibanding Sahih Muslim. Karena apa? Yang pertama, hadis-hadis dalam Sahih Bukhari lebih muttasil karena mensyaratkan harus terbukti adanya pertemuan antara guru. Sedangkan Muslim cukup dengan bukti sezaman antara guru dan murid sudah dianggap muttasil. Yang kedua, Bukhari lebih berhati-hati dalam menentukan kesikohan periwayat. Yang ketiga, hadis-hadis Bukhari mengandung berbagai permasalahan yang lebih lengkap sehingga lebih detail dalam hal menggali hukum fikih. Namun demikian, Sahih Muslim sistematikanya lebih bagus dibanding sistematika Sahih Bukhari. Karena dalam Sahih Muslim tidak memotong matan hadis dan tidak mengulang-ulang sanad sehingga lebih mudah mencari hadisnya, ya. Selanjutnya, tugas pertama pada bab ini adalah membuat peta kreatif sesuai pemahaman kalian pada penjelasan pertama pada bab ini. Ingat, peta kreatif sehingga buatlah sekreatif mungkin. Setelah itu difoto dan dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Ingat, dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan, ya. Mari kita lanjutkan penjelasan pertama. Artinya video ini adalah seluruhnya adalah penjelasan pertama pada bab ini. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi hadis hasan. Ya, pengertian hadis hasan. Hasan menurut bahasa berarti baik atau bagus. Ulama berpendapat bahwa dalam mendefinisikan hadis hasan diantaranya adalah pendapat Al-Khitabi, yaitu hadis yang diketahui sumbernya, riwayat-riwayatnya diterima oleh kebanyakan ulama dan matan hadisnya digunakan oleh umum ahli fikih. Lalu yang kedua pendapat At-Tirmidzi, yaitu semua riwayat hadis yang rijal sanadnya tidak ada yang dianggap bohong, hadisnya tidak sah dan diriwayatkan bukan hanya satu sanad. Dan pendapat yang paling rajih, paling kuat adalah pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu hadis ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil dan lebih ringan kedobitannya rijalnya jika dibandingkan dengan rijal hadis sahih. Sanadnya sambung, tidak cacat dan tidak sah, ya. Lalu hadis hasan itu dibagi menjadi dua. Ada hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi adalah hadis yang sanadnya bersambung, ya. Ini keliru, ya. Oke. Nah, hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang sanadnya sambung, diriwayatkan oleh rijalul hadis yang adil namun kurang sempurna kedobitannya, tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rijal hadis yang lebih thiqah, serta tidak ada cacat yang samar yang menyebabkan turunnya derajat hadis, ya. Dan contohnya adalah Hadatsana Ali bin Abdullah bin Ja'far, hadatsana Ma'nu bin Isa, hadatsana Ubay bin Abbas bin Sahih an abihi an jaddihi qala kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi haidina farasun yuqalu lahul luhaib, rawahul Bukhari.
Konon Rasulullah mempunyai seekor kuda, ditaruh di kandang kami yang diberi nama Al-Luhayf. Hadis ini hasan karena sanadnya sambung. Tidak ada cacat, tidak syad, semua rijalnya adil dan dobit. Hanya saja Ubay bin Abbas lebih ringan kedobitannya dibanding rijalul hadis sahih. Ini contoh hadis lidah. Lalu yang kedua adalah hadis li ghairihi. Adalah hadis do'if yang ringan kedoifannya. Jika ada hadis yang semakna dengan sanad yang berbeda, maka hadis do'if tersebut naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Nah, syarat-syarat hasan li ghairihi, syarat-syarat hadis hasan li ghairihi itu adalah ya, syarat-syarat hadis hasan li ghairihi adalah yang pertama ada sanad hadis lain. Ya. Yang pertama adalah ada sanad lain satu atau lebih yang sederajat atau lebih kuat. Jadi ada sanad lain satu atau lebih yang sederajat atau lebih kuat. Yang kedua, sebab kedhaifannya adalah bukan karena sebagai berikut. Al-kadzibu bohong bukan karena bohong. Muttahamun bil al-kadzibi dianggap bohong bukan karena bertentangan dengan riwayat yang lebih sikoh. Dan terakhir, bukan karena sering melakukan kesalahan yang fatal dalam meriwayatkan hadis. Ini syarat yang kedua ya. Lalu syarat yang ketiga yaitu sebab kedhaifannya adalah disebabkan karena berikut, yaitu yang pertama buruk hafalannya, yaitu yang kedua adalah mastur majul mubham di antara rijal hadisnya yang meriwayatkan tidak dikenal identitasnya. Yang ketiga adalah mudallis, terdapat rijal hadis yang menyamarkan sanad seperti menyamarkan nama gurunya atau membuang rijal hadis yang dhaif di antara dua tabaqah rijal yang sikoh. Lalu yang keempat adalah mungkoti, yaitu rentetan hadisnya ada yang terputus ya. Ini maka akan naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Selanjutnya adalah tingkat derajat hadis hasan maratib. Pertama, hadis yang dikatakan sahih dan ada yang mengatakan hasan, yaitu yang diriwayatkan oleh Bas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya. Kedua, Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Yang ketiga, Ibnu Ishaq dari At-Taimi. Itu adalah tingkatan yang pertama. Yang kedua, hadis yang dikatakan hasan dan ada yang mengatakan dhaif, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Haris bin Abdullah, Asim bin Damrah, Hajjaj bin Ardah. Kan? Jika ada ucapan hada hadisun sahihul isnad, artinya sanad yang mutasil diriwayatkan oleh orang yang adil dan sempurna kedobitannya. Jika ada ucapan hada hadisun hasanul isnad, artinya sanad yang mutasil diriwayatkan oleh orang yang adil dan ringan kedobitannya. Jika Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih, artinya ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika hanya satu sanadnya maka artinya sahih menurut satu kaum dan hasan menurut kaum yang lainnya. Kedua, jika sanadnya banyak maka artinya sanad satunya sahih dan sanad yang satunya hasan. Yang ketiga, hadis tersebut dinilai hasan lidzatihi dan li ghairihi, sahih li ghairihi, hasan lidzatihi dan sahih li ghairihi ketika Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun ya. Kedudukan hadis sahih kedudukan hadis hasan lidzatihi adalah di bawah sahih li ghairihi dan di atasnya hadis hasan li ghairihi ya. Kedudukan hadis hasan lidzatihi adalah di bawah sahih li ghairihi dan di atas hadis hasan li ghairihi. Dari sini paham semuanya ya. Oke. Nah, baik, pada akhirnya terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Ingat tugasnya, kerjakan dengan baik ya. Lalu setelah itu difoto dan dikumpulkan melalui link yang telah saya bagikan. Oke, semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. Mari kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.